Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu, haleluya, dan dua bapak. Tiga bapak di multimedia. Shalom. Bisa lebih kencang shalom. Ya, salam KKMD, kami kian makmur di sini semua katakan amin ya amin. Baik, senang sekali bisa ketemu dengan ibu-ibu semua di tahun yang baru ini. Ini ibadah pertama RWM di tahun yang baru ini. Saya berharap tahun baru berkat baru buat kita semua. Ya, kalau saya belum sempat mengucapkan selamat tahun baru, mungkin belum ketemu dengan ibu-ibu selama tahun 2024 terakhir sampai awal 2025 ini, saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo lebih semangat melayani Tuhan, hari demi hari semakin setia sama Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Baik, ibu-ibu semua, saya ingin sharing tema tahunan kita. Kalau tahun 2024 tema tahunan kita adalah bangkit jadi teranglah, atau bahasa Inggrisnya the year to arise and shine. Maka tahun ini, tahun 2025, tema tahunan kita adalah tahun penuaian. Semua katakan amin. Atau bahasa Inggrisnya the year of harvest. Ya, kita semua harus percaya, harus yakin, harus iman, harus beriman yang kuat bahwa tahun ini tahun penuaian buat kita semua. Amin. Apa yang ibu-ibu tabur di tahun 2024 akan ibu-ibu tuai di tahun ini. Amin. Doa-doa ibu-ibu yang dinaikkan dengan air mata akan dituai dengan sorak-sorai. Amin. Ketika kita berdoa itu kita seperti sedang menabur benih. Ya, waktu kita menabur benih dimasukkan ke tanah itu kan gelap kondisinya. Ya, gelap, apa rasanya ndak enak, sesek. Tapi percayalah, begitu dapat sinar matahari, begitu dapat makanan rohani, maka kita semua akan tumbuh seperti benih itu. Keluar akarnya, tumbuh makin besar, dan bisa dituai. Saya berdoa, saya percaya kita semua akan menuai hal yang baik di tahun ini. Apa yang hilang di tahun 2024, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Doa-doa ibu saudara dijawab sama Tuhan. Bapak, ibu-ibu semua tempat ini menuai air mata jadi tari-tarian. Amin. Yang setuju katakan. Coba salami kanan kiri ibu katakan tahun ini tahun penuaian. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Oke. Walaupun tahun ini penuaian, tapi kalau kita tidak siap, kita tidak dapat. Jadi kita harus siap-siap. Amin. Siap? Madam siap, madam? Ya, tadi ibu-ibu sudah dengar kesaksian-kesaksian, ada 3 kesaksian. Rasanya kayaknya saya nggak perlu khotbah ya, sudah dikhotbahi semua tadi. Baik, tapi kita harus dengar firman Tuhan. Kalau ibu-ibu mengamenkan kesaksian, ibu-ibu juga harus mengamenkan firman Tuhan. Karena itu jauh lebih penting dari kesaksian. Yang setuju katakan amin. Amin, baik. Tema bulan kita, tema bulan Januari adalah bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Yuk sama-sama bilang 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Yang percaya katakan amin. Ayat emasnya di 1 Samuel 14 ayat 6 versi Alkitab firman Allah yang hidup berkata demikian. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita betapapun besarnya pasukan musuh. Ya, saya tidak akan menjelaskan kisah ini. Nanti ibu-ibu pulang, ibu-ibu lihat lagi di YouTube kita di ibadah pertama di hari Minggu kemarin ya. Tapi kita ambil temanya ini bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Yang percaya katakan amin. Sepanjang bulan ini hari Minggu atau hari lain kita akan belajar tentang Tuhan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Baik. Sekarang kita masuk firman Tuhan. Baik. Kita baru saja memasuki tahun baru ibu-ibu ya. Masih kita tanggal berapa ini? 10 ya, itu tanggal 10. Kita baru masuk 10 hari dari 365 hari ya. Betul ya? 1 tahun 365 hari. Enggak terasa 11 bulan lagi kita masuk tahun 2026. Ya. Enggak terasa ya. Nah. Hari ini ibu-ibu kita mau belajar dari peristiwa ketika orang-orang Israel sedang berperang melawan orang Yeriko. Ya, kita akan menarik pelajaran dari sini
lalu kita jadikan itu bekal untuk menghadapi tahun 2025. Ya, firman Tuhan harus jadi pegangan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari buka Alkitab Ibu-ibu dalam Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sudah tahu tentang kisah ini ketika orang Israel melawan Yeriko, bangsa Yeriko. Yang sudah dapat katakan amin? Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin? Oke, siapa yang enggak tahu kisah ini? Tahu ketika orang Israel melawan benteng Yeriko, mereka harus mengelilingi, semua tahu ya? Saya enggak perlu lagi cerita ya, kira-kira kita. Oke. Coba saya tanya yang tahu. Tuhan nyuruh orang Israel kan muteri benteng Yeriko. Ya. Sebanyak berapa kali? Loh. Ayo. Berapa? Muteri berapa hari? Muteri 6 hari. 6 apa 7? Muteri berapa kali? Oke. Simpan dulu. Kita belajar sama-sama ya. Oke, Yosua 6, 2 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin? Oke, perhatikan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Perhatikan, waktu Tuhan bilang gini, hei Yosua, hei orang Israel, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Pertanyaan saya, sudah jadi miliknya orang Israel atau belum? Sudah atau belum? Perangnya durung loh. Perang aja belum. Tapi Tuhan sudah bilang begini, aku serahkan Yeriko ke tanganmu. Sudah jadi miliknya orang Israel belum? Belum. Tapi Tuhan sudah serahkan. Oke? Tuhan sudah serahkan. Pertanyaannya gini, bagaimana jika hari ini Tuhan bilang sama kita semua, aku serahkan tahun 2025 ke tanganmu jemaat Rehoboth. Amin. Sudah dapat belum? Sudah dilewati belum tahun 2025? Belum. Masih proses, masih 10 hari. Kocok kesusuai 10 hari. Ya, perhatikan. Perhatikan, setelah Tuhan bilang begitu, Tuhan melanjutkan lagi, tidak berhenti. Yakni, semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Ya, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Perhatikan, 6 hari, 1 hari harus muteri berapa? 1. Perhatikan yang berikutnya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Perhatikan. Tetapi pada hari yang ke-7. 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Pertanyaannya, berapa hari? 7 hari. Berapa kali muter? Berapa kali muter? Kok bisa 13? Karena 6 hari pertama 1 kali, hari ke-7, 7 kali. Jadi 7 tambah 6, 13. Lah mau kok ngomong 6 hari? Ayo. Jadi gini, apa yang Tuhan mau sama orang Israel? Benteng Yeriko sudah dikasihkan, ya kan? Sudah dikasihkan, betul? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 6 hari nggak boleh ngomong. Betul? Di depan ada imam-imam. Orang Israel harus melakukan persis maunya Tuhan. Hari ke-7 muter 7 kali. Yang ke-7 sangkakala ditiup, bersorak, bentengnya jatuh. Artinya begini, boleh enggak orang Israel hanya mengitari 5 hari? Nggak boleh. Pada hari ke-7 boleh enggak orang Israel hanya mengitari 3 kali? Nggak boleh. Harus taat melakukan persis maunya Tuhan.
Ini yang Tuhan mau. Setuju? Kalau hari ini saya bilang begini, ibu-ibu, mobil saya jadi milik ibu-ibu. Loh, misal. Tapi, perhatikan, tapi kuncinya ambilan, bensinnya itu habis. Beli bensin dulu sana, nanti isian dulu baru jadi milikmu. Ya, kira-kira waktu saya bilang, ini mobilku aku kasihkan kamu, sudah dapat belum? Belum, kecuali apa? Datang ambil kuncinya ke saya, melakukan persis jadi miliknya ibu-ibu. Ibu bisa menangkap kisah ini? Yang bisa menangkap katakan amin. Sudah mengerti sekarang? Pertanyaannya gini, sudah jadi miliknya orang Israel? Belum. Akan jadi betul-betul miliknya orang Israel kalau orang Israel melakukan persis maunya Tuhan. Ibu-ibu bisa nangkep? Mau tahun ini jadi tahun penuaian? Sudah diserahin Tuhan ke kita loh. Tuhan sudah bilang, aku memahkotai tahun ini dengan kebaikan dan jejakku meninggalkan lemak. Kalau betul-betul mau menerima kebaikan Tuhan di tahun ini, kita harus lakukan persis apa maunya Tuhan. Setuju? Sebenarnya kalau bahasa cuma sampai sini sebenarnya. Tapi kita mau belajar sama-sama apa yang harus kita lakukan ya. Dari kisah ini kita akan belajar sebagai bekal buat kita untuk menghadapi tahun yang baru. Yang pertama ibu-ibu, dari kisah ini kita belajar. Yang pertama, untuk memasuki tahun yang baru harus punya iman yang besar. Ketika Tuhan bilang, hei orang Israel, aku serahkan Yeriko ke kamu. Mereka percaya apa enggak? Kalau mereka enggak percaya, Yeriko enggak dapat. Kalau mereka enggak percaya, mereka enggak mau muteri benteng Yeriko. Tapi karena mereka punya iman, mereka percaya, mereka mau melakukan. Ibu-ibu harus tahu bahwa ketika mereka lihat Yeriko, itu mereka lihat kota yang sangat besar, di mana kota itu ada dikelilingi sama benteng yang kuat, benteng yang tebal. Begitu kuatnya benteng itu, begitu tebalnya benteng itu, sampai orang bisa tinggal di situ. Masih ingat kisahnya ada seorang wanita yang tinggal di tembok Yeriko? Rahab itu tinggalnya di benteng. Jadi kita tahu benteng itu sangat kuat dan mustahil untuk diruntuhkan sama orang Israel. Tapi perhatikan, ketika mereka nurut sama Tuhan, maka tidak ada yang sukar buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lihat, ibu-ibu ya sama dengan kita. Ketika kita masuk di tahun yang baru ini, mungkin di antara ibu-ibu berkata, waduh bisa enggak ya aku lewat tahun ini ya. Ada kesukaran apa di depanku? Mungkin kita akan lihat di depan kita ada benteng-benteng Yeriko yang enggak mungkin bisa kita kalahkan. Ya, ada begitu besar, ada musuh-musuh, ada penghalang-penghalang yang kekuatan kita ini enggak mungkin bisa ngeruntuhkan tembok Yeriko itu. Tapi percayalah, kalau kita punya iman yang besar, kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk nolong kita. Mari masuki tahun yang baru dengan iman yang besar. Semua bilang iman yang besar. Kan besar. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua yang percaya katakan, apa artinya Pak? Apa artinya Bu? Meskipun kita belum melewati tahun ini, perhatikan, tapi yakin, percaya bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Mungkin ibu-ibu ada yang memasuki tahun ini dengan situasi yang berat. Ya, mungkin ada yang situasi yang sulit ketika kita masuk tahun yang baru ini. Tapi percaya saja. Percaya saja. Yakin. Perkatakan, Tuhan pasti nolong. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Aku percaya aku akan melewati pergumulan tahun ini. Aku bisa melewati pergumulan tahun ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Itu namanya iman. Yang setuju katakan amin. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Setuju? Tadi ibu ini saksi. Dia berdoa buat anaknya, ya ibu ya.
punya iman anaknya berangkat. Tapi apa yang dilakukan? Diam aja di rumah? Enggak. Tetap doa kan Bu? Anaknya dijak melaku-melaku, ben sehat. Betul kan? Doa, tapi iman, tapi ada perbuatannya. Dan salah satu perbuatan iman yang harus satu perbuatannya dari iman kita, iman kan harus ditunjukkan dengan perbuatan. Salah satu perbuatannya itu diperkatakan. Amin. Ibu-ibu jangan lupa loh, perkataan yang disertai iman itu punya kuasa. Setuju? Punya kuasa. Makanya dari mulut kita itu awas hati-hati. Tadi kalau nggak salah ngomong sesuatu ya. Siapa tadi? Bu Yuni ya, Bu Yuni. Yang minta istirahat, mana Bu Yuni? Makanya hati-hati, tadi kan bilang gitu kan. Makanya ngomong itu yang bener. Minta istirahat, karena dikasih Tuhan istirahat beneran. Kan hati-hati kalau ngomong. Ya, masuk tahun baru jangan banyak mengeluh. Masa iso sih jangan meragukan Tuhan. Masuki, percaya, aku pasti bisa. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tuhan pasti nolong aku. Itu namanya iman yang besar. Nah, Alkitab sendiri yang bilang gini, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada yang masih khawatir? Kayak no Tuhan. Tuhan, aku khawatir Tuhan, tidak tahu aku tahun ini apa, tapi aku percaya aku punya Engkau, aku serahin kekhawatiranku. Aku ganti kekhawatiranku dengan pemeliharaan dari Tuhan. Coba Ibu perhatikan. Tuhan itu mau dikasih kekhawatiran kita loh. Yang negatif dari kita. Tuhan itu terima, diganti sama yang positif. Diganti apa? Pemeliharaan. Tidak ada orang yang mau ngasih negatif ke kita terus kita ganti positif. Gak ono. Ngei positif tak ganti positif. Betul? Tapi Tuhan, ayo kasih aku kekhawatiranmu. Tak ganti dengan pemeliharaan. Bapak Ibu, percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Ada lagu gini, ada lagu punya gini. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus apa? Tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu prok. Lah kita semua terus. Yesus anak domba Allah, juru selamat kita manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia mengeduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Haleluya. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Oke, yang pertama, masuk tahun 2025 dengan iman yang besar. Yang kedua, masuk 2025 fokus pada firman-Nya. Oke, apa yang ibu-ibu lakukan hari ini datang ke RWM, itu salah satu bentuk ibu-ibu sedang fokus pada Tuhan, fokus pada firman-Nya. Alkitab berkata begini dalam Amsal 29 ayat 25, versi bahasa Indonesia masa kini berkata demikian, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Yuk kita baca sama-sama yuk, supaya iman kita timbul, supaya iman kita timbul karena pendengaran, pendengaran karena firman Tuhan. Yuk 1, 2, 3, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Yang percaya katakan, ibu-ibu perhatikan, jangan fokus dengan apa kata orang tentang tahun ini. Setiap kali tahun berganti, selalu kabarnya buruk. Betul apa betul? Betul kan? Enggak ada, saya sampai selama ini enggak pernah dengar, tahun depan akan jadi lebih baik. Enggak pernah. Bilangnya selalu negatif. Makanya ojo fokus sama pendapat orang. Garai takut, salamu dewe fokus sama pendapat orang. Dengar ya cuma didengar itu, alah ya wis lah, ayo punya Tuhan kok. Percaya sama Tuhan, maka engkau akan aman tahun ini. Amin. Engkau akan aman, semuanya akan jadi baik. Enggak usah bilang, wah tahun ini apa ya? Wih ini gini, kata orang gini. Tahun ini gini. Masuk ke telinga kita, akhirnya kita jadi takut.
Dan kalau kita takut, itu nyusahkan diri kita sendiri. Betul? Fokus saja sama firman Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan. Yang dimasukkan telinga firman Tuhan. Yang dimasukkan pikiran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Setiap pagi bangun, masukkan firman Tuhan. Masuk firman Tuhan. Siang masuk firman Tuhan. Masuk firman Tuhan. Itu akan jadi lebih baik. Kita akan merasa dikuatkan. Kita akan merasa aman. Coba perhatikan. Waktu tadi kita baca. Waktu Tuhan bilang begini. Engkau harus jalan 6 hari 1 kali. Pada hari yang ke-7 lalu bla 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 bla. Masih ingat tadi? Apakah orang Israel melakukan sama atau enggak? Sama. Itu artinya apa? Fokus sama firman Tuhan. Tuhan bilang begini, begini, begini. Percaya, lakukan. Tuhan bilang begini, percaya, lakukan, lakukan. Itu bicara apa, Ibu-ibu? Bicara apa? Bicara ketaatan. Wis taat aja sama Tuhan. Tuhan suruh apa, taat, lakukan. Mungkin secara pikiran, waduh, mungkin berat. Ya. Kok gini Tuhan suruh aku, suruh gini, suruh lakukan perkara-perkara gini. Taat saja. Nantilah Tuhan berikan rasa aman buat kita semua. Amin. Waktu Tuhan kasihkan Yeriko ke orang Israel, itu baru terjadi ketika orang Israel taat melakukan persis maunya Tuhan. Ingat loh Ibu-ibu ya, apa yang jadi fokus kita akan menentukan perilaku kita. Betul? Kalau fokus kita yang di pikiran kita itu pikiran-pikiran ketakutan, pikiran negatif, perilaku kita lama-lama jadi penakut juga. Betul? Tapi kalau yang kita fokuskan firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, itu juga menentukan perilaku kita. Makanya orang Kristen hidupnya kok sukacita, kelihatan sukacita, karena kita fokusnya sama firman Tuhan. Betul? Dan perilaku kita itu cepat atau lambat menentukan apa jadinya kita kelak. Betul? Kalau kemarin ibu-ibu takut, hari ini ibu-ibu takut, saya bisa pastikan besok ibu-ibu takut. Besok lusa takut juga. Tahun depan jadi penakut. Tahun depan lagi jadi penakut. Karena apa? Isinya penuh dengan ketakutan. Betul ya? Tapi kalau isinya sesuatu yang baik, inputnya baik, pasti perilaku kita mau jadi apa di tahun depan, masa depan, itu kelihatan dari apa yang kita fokuskan hari ini. Jadi apa jadinya kita ibu-ibu di masa depan, di akhir tahun 2025 ini, ditentukan dengan apa yang mendominasi pikiran kita hari ini. Apa yang kita fokuskan hari ini. Makanya nasihat saya ibu-ibu tempat ini, ayo kita fokus sama firman Tuhan aja. Ya, saya tahu memang suara-suara di luar sana memang negatif. Tapi jangan fokus sama itu, fokus sama firman Tuhan aja. Itulah gunanya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masih ingat tadi yang pertama apa? Iman yang besar. Yang kedua, fokus pada firman-Nya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, minta pimpinan atau petunjuk Tuhan. Ya, semua yuk bilang 1, 2, 3, minta pimpinan atau petunjuk Tuhan. Ibu-ibu, minta pimpinan Tuhan itu penting. Ya, terus karena biar kita ini tidak salah jalan, tidak salah ambil keputusan. Pimpinan Tuhan itu seperti kompas dalam perjalanan. Ya, kompas itu yang menentukan arahnya. Tuhan itu akan jadi kompas dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menunjukkan apa yang harus kita kerjakan, arah kemana yang harus kita lalui. Itu penting sebelum kita masuk lebih dalam. Masuki bulan-bulan berikutnya, sejak dari awal tahun ini, ayo kita minta pimpinan Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan jalan buat kita. Yang percaya katakan amin. Amsal 3 ayat 5 ayat 6 berkata demikian. Ini kompasnya kita. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kayaknya kita bisa baca lebih kencang lagi yuk Ibu. Supaya iman kita timbul karena pendengaran. Yuk 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Semua yang percaya katakan,
Amin. Alkitab tuh ngajari Ibu tempat ini seperti yang tadi kita pelajari, yang pertama iman, masuki tahun ini dengan iman yang besar, iman yang kuat. Alkitab ngajari kita supaya full percaya sama Tuhan. Full imannya, penuh iman sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan ragu. Alkitab berkata, kalau kamu tawar hati, maka lemahlah kekuatanmu. Betul ya? Kalau kita tawar hati masuk di tahun yang baru, wah kita jadi orang yang lemah. Alkitab juga berkata, roh yang ada di dalammu, itu roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian dan ketertiban. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu itu akan membangkitkan kekuatan. Setuju? Roh Kudus akan membantu kita, akan menunjukkan jalannya, akan menyemangati kita. Kita disemangati, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Coba tahun yang baru ini, baut-baut sing kendor dikencengi. Tadi Ibu tadi sudah komitmen tahun ini enggak mau ada penghalang untuk datang ke RWM. Betul ya? Itu komitmen, harus itu. Komitmen itu penting itu. Hari ini tadi pagi saya sharing firman Tuhan ya tentang komitmen. Saya berharap Ibu ada di grup Rehoboth, tapi kalau belum ada di Rehoboth saya mau bacakan ya. Oh ada di RWM. Oh sudah terima berarti ya. Oke. Ya saya ulang lagi ya, saya bacakan. Salah satu kebiasaan baru yang bisa kita terapkan di tahun 2025 ini adalah menjadikan kehidupan sehari-hari kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Nah, itu kebiasaan baru kita. Setiap hari ketika kita bangun, kita berkomitmen untuk mempersembahkan hari kita kepada Tuhan dengan memuliakan namanya dalam apapun yang kita kerjakan. Setuju Ibu? Ayo kita lakukan kebiasaan baru ini. Kita percaya Tuhan, setiap hari kita bikin komitmen. Tuhan, hari ini mau aku jadikan persembahan buat Engkau. Dengan apa? Dengan kita melakukan apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, pekerjaan itu kita persembahkan buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan lakukan yang terbaik dengan maksud, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita komitmen. Waktu kita bangun pagi kita percaya, Tuhan, aku percaya hari ini hari yang penuh berkat. Amin. Jadi ketika bangun tidur, iblis mulai ngomong, kamu hari ini gini-gini loh. Dalam nama Yesus aku tidak terima itu. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Tuhan memberkati aku. Aku mau berikan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita hari itu nggak akan sembarangan hidup kita. Betul? Mazmur 100, coba kita buka. Mazmur 145 ayat 2. Mazmur 145 ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur, ini belum saya tulis di monitor, Mazmur 145 ayat 2 yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Ini ada lagunya ya, setiap hari aku hendak memujimu Tuhan. Benar. Setiap hari loh Ibu-Ibu. Pemazmur ngajari kita, setiap hari itu kita harus berikan hari itu untuk memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Perhatikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu kompas kita. Ya. Yang pertama, percaya. Jangan setengah-setengah percaya, tapi dengan segenap hatimu. Ya. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan, Alkitab mengajar kita jangan jadi orang yang merasa keminter. Ya, walaupun memang sudah pinter, tapi ada yang lebih pintar, Tuhan. Saya sudah banyak dengar kesaksian orang-orang pinter-pinter, dia tahu rencana gini, dia rencana gini, dia sudah tentukan rencana. Oh gini, tapi Tuhan tutup pintunya. Ya apa? Mau gimana? Ada yang lebih bijak. Makanya jangan keminter, tapi percaya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri,
Berarti bukan berarti tidak boleh sekolah loh ya ibu-ibu, tidak boleh belajar, bukan itu maksud saya. Tapi jangan pakai pengertian kita sendiri. Jangan merasa bijak, jangan mengandalkan pikiran kita. Dan yang ketiga Alkitab berkata demikian, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Selalu ingat Tuhan. Dalam segala lakumu, apapun yang kerjakan selalu ingat Tuhan. Nanti Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yakobus, perhatikan, Yakobus 4:13, nanti ibu-ibu baca ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, itu ngajar kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Ibu-ibu punya rencana tahun ini? Punya rencana? Saya percaya ibu-ibu punya rencana. Tapi jangan lupa selalu nyertakan Tuhan di dalamnya. Amin. Tanya Tuhan dulu. Tuhan kasih aku hikmat. Hari Minggu kemarin kita belajar minta tanda sama Tuhan. Betul ya? Minta tanda sama Tuhan. Apa? Keliru ya? Betul kan? Minta tanda sama Tuhan. Ketika masuk tahun yang baru punya rencana Tuhan, sertai aku. Kasih aku tanda. Apakah ini dari engkau apa enggak? Yang percaya katakan amin. Ibu-ibu perhatikan. Justru waktu kita ngomong, aku bisa melakukannya sendiri kok tanpa Tuhan. Itu menunjukkan betapa bodohnya kita. Bukan menunjukkan kepintaran kita. Justru menunjukkan bodohnya kita. Daripada merasa bisa, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita doa, kita serahkan rencana kita serahkan keinginan kita sama Tuhan. Tuhan, ini aku punya impian kayak gini Tuhan. Ya apa Tuhan? Minta tanda Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih tahu. Lalu apa lagi? Minta pimpinan hikmat Tuhan supaya pikiran kita ini dikuasai sama Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Saya percaya kalau kita merendahkan diri dan percaya sama Tuhan dan percayakan jalan kita sama Tuhan, maka pasti ada bimbingan dari Tuhan. Betul? Roh Kudus akan menolong kita, itu gunanya Roh Kudus. Waktu kita nyerahkan rencana kita, Tuhan aku punya rencana ini, tapi biarlah rencana ini itu di bawah rencanamu Tuhan. Ibu-ibu percaya bahwa rencana Tuhan itu sempurna? Amin. Kadang-kadang memang kok enggak cocok sama aku ya. Aku rencanaku gini kok rencana Tuhan begini ya. Tapi kalau kita taruh rencana kita di bawah rencana Tuhan, itu hasilnya pasti terbaik. Betul? Kalau hidup kita ini dalam rencana Tuhan yang sempurna, ya wis gak usah repot. Ben Tuhan sing repot. Betul kan? Tuhan ini kan rencanamu, wis repot toh aku nurut ae. Aku nurut ae, Tuhan yang repot. Betul? Biar Tuhan yang ngaturkan buat kita. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan rencana kita, Tuhan pasti meluruskan jalan kita. Betul? Tuhan pasti menunjukkan, ini jangan ini. Di baliknya itu tidak ada berkat loh buat kamu. Tapi kelihatannya gini, salah percaya. Oh. Yang setuju katakan amin. Saya mau tutup dengan ayat ini. Ya. Saya tahu ibu-ibu sudah kelihatan lapar-lapar gitu ya. Mukanya sudah pucat-pucat semua gini. Ya. Apa memang putih? Memang putih kali ya. Alkitab berkata demikian. Yesaya 5 ayat 21 berkata demikian. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini Alkitab bilang. Enggak ada berkat, tapi malah ada apa? Celaka. Roma 1 ayat 22, firman Allah yang hidup berkata demikian. Dengan mengaku bijaksana tanpa Allah, dengan mengaku bijaksana tanpa Tuhan, mereka sebenarnya menunjukkan kebodohan. Tapi perhatikan, Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Setuju ibu-ibu? Ada 3 kunci buat kita masuk di tahun yang baru. Yang pertama, miliki iman yang besar. Yang kedua, fokus pada firman-Nya. Yang ketiga, masih ingat? Minta pimpinan atau petunjuk Tuhan. Karena itu jadi kompas buat kita semua. Berdoa, minta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti meluruskan jalan kita. Minta pimpinan Tuhan, betul? Minta hikmat dari Tuhan. Ada lagu yang berkata gini, bila engkau tak besertaku,
Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Terus, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tahu lagu itu? Ayo kita nyanyi itu yuk. Ayo saya mendang kita semua berdiri. Mumpung kita baru masuk 10 hari di tahun yang baru. Kita minta pimpinan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Jemaat Rehoboth hari ini Tuhan sudah menyerahkan tahun ini ke tangan kita. Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikannya dan jejaknya mengeluarkan lemak. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kita mau menikmatinya, kita harus punya ketaatan di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan dengan dalam ketaatan dan kesetiaan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin rasanya tidak enak ketika kita melakukan ketaatan, tapi lakukan saja. Karena itu yang Tuhan mau. Dan hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan suruh buat kita lakukan. Maka janjinya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Masuki tahun yang baru dengan iman yang besar. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Percaya dengan segenap hatimu bahwa Tuhan akan melewatkan kita di tahun yang baru ini. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang sukar. Tembok-tembok Yeriko akan diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang-penghalang akan diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan menikmati tahun penuaian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan. Masuki tahun yang baru dengan fokus pada firman-Nya. Dengar firman Tuhan. Dengar kabar baik. Aminkan, percaya. Perkatakan firman-Nya. Tunjukkan imanmu dalam perkataan. Maka apa yang kau katakan itu disertai dengan iman akan terjadi dalam hidupmu. Mari masuki tahun yang baru dengan percaya sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan akui Tuhan dalam segala laku kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Maka kita akan menikmati tahun ini bersama dengan Tuhan. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dari satu kebaikan pada kebaikan yang lain. Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus akan menjadi sahabat dalam hidup kita. Berkat Tuhan untuk jemaat Rehoboth di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima berkat dari Tuhan. Mari percaya bahwa tahun ini tahun penuaian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk.